Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan pemilu di tingkat daerah. Putusan MK harus menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Karena perbaikan sistem pemilu hanya bisa terwujud melalui pengaturan baru lewat revisi Undang-Undang Pemilu. Tentu komitmen dan integritas dari semua pihak untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil juga sangat diperlukan. Inilah catatan Kompas TV, putusan MK, momentum perbaikan sistem pemilu. Yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Konsekuensi secara teknis apa saja dari putusan MK tadi? Pelaksanaan tahapannya sangat berhimpitan, itu bagaimanapun mau tidak mau berdampak terhadap beban yang bersamaan dalam satu waktu. Penataan jadwal pemilu ini akan berdampak sangat signifikan terhadap manajemen pemilu ya. Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dilakukan terpisah dengan pemilu tingkat daerah atau kota. Salah satu pertimbangan Hakim MK adalah rentang waktu yang sangat berdekatan. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Menanggapi keputusan MK, Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan jeda antara pesta demokrasi nasional dan daerah dinilai dapat mempermudah distribusi beban kerja penyelenggara. Durasi jeda lebih panjang, sebagaimana sering kita sampaikan, banyak pihak juga menyampaikan, akan mungkin beban itu tidak terjadi di waktu yang sama. Jadi bebannya terdistribusi di waktu yang berbeda, apalagi pilihannya itu kan 2,5 tahun. Putusan MK yang bersifat mengikat membuat Kemendagri perlu menyusun simulasi konsekuensi penyelenggaraan hingga pendanaan pemilu. Pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal kami pelajari menjadi salah satu opsi dari masukan-masukan tersebut. Namun tentunya kan harus sinkron dengan desain keseluruhan sistem pemilu. Nah, karena itu kami akan pelajari, kami akan menyusun satu simulasi kira-kira konsekuensi secara teknis apa saja dari putusan MK tadi. Perludem pun menyoroti kualitas penyelenggaraan pemilu yang menurun jika pemilu nasional dan lokal dilakukan serentak. Dengan putusan MK akan berdampak pada manajemen pemilu. Tentu saja penataan jadwal pemilu ini akan berdampak sangat signifikan terhadap manajemen pemilu ya. Itu memang sudah kita hitung betul. Dan dari dampak itu sebetulnya kita juga mesti berpikir bagaimana menyederhanakan dan meringkaskan tahapan pemilu agar tidak terlalu panjang, tetap manageable, dan tetap akuntabel. Putusan Hakim MK ini merupakan bagian dari amar putusan Hakim untuk putusan nomor 135-PUU-12-2024 yang diajukan Perludem. Jeda waktu pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal diberikan selama 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan pemilu di tingkat daerah. MK menyebut putusan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu dan memberikan kemudahan bagi para pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya. Putusan MK nomor 135 tahun 2024 ini akan mulai berlaku sejak pemilu tahun 2029 mendatang, yakni pemilu nasional yang memilih anggota DPR
DPD, Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung lebih dulu. Baru 2 tahun atau paling lambat 2 tahun 6 bulan setelahnya, pemilihan di tingkat daerah untuk memilih DPRD, gubernur, bupati, serta wali kota diselenggarakan. Keputusan MK yang mengubah model penyelenggaraan pemilu serentak adalah bagian dari amar keputusan hakim atas permohonan uji material yang diajukan oleh Organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Langkah Perludem ini sejalan dengan aspirasi sejumlah pemerhati, akademisi, dan organisasi pemantau pemilu. Mereka menyebut pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama membebani banyak pihak. KPU sebagai penyelenggara mengakui kewalahan dalam melaksanakan teknis tahapan pemilu. Begitu pula pemilih yang terpecah konsentrasinya untuk memilih calon dari daftar nama yang terlampau banyak. Sementara waktu yang tersedia untuk mencoblos di TPS terbatas. Bagi peserta pemilu, pendeknya jeda waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada membuat partai politik menjadi tidak berdaya menghadapi realitas politik dan kepentingan politik praktis. Akibatnya, partai politik terjebak kepada pragmatisme dan politik transaksional dengan merekrut calon berbasis popularitas demi kepentingan elektoral. Sistem pemilu yang baik adalah sistem yang bisa memastikan rakyat mudah menyalurkan aspirasi, kompetisi berjalan adil, sistem kepartaian berkembang hingga mendorong pemerintahan berjalan efektif. Sehingga penyempurnaan sistem pemilu adalah keputusan kelembagaan yang penting di negara demokrasi. Putusan MK adalah putusan yang penting bagi perbaikan sistem pemilu kita. Melalui pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, baik penyelenggara, peserta hingga pemilih diharapkan bisa menjalankan peran masing-masing secara optimal sehingga bisa meningkatkan kualitas pemilu kita. Putusan MK juga harus menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Karena perbaikan sistem pemilu hanya bisa terwujud melalui pengaturan baru lewat revisi Undang-Undang Pemilu. Namun begitu, peraturan dan tata laksana yang baik hanyalah sarana saja. Lebih penting dan di atas itu semua, komitmen dan integritas dari semua pihak untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil sangat diperlukan. Tidak boleh lagi ada rekayasa peraturan dan intervensi kekuasaan. Demikian catatan Kompas TV minggu ini. Sampai jumpa pekan depan.